Jangan heran, apabila ada orang yang dahulunya amat membenci Islam, kemudian memeluk agama ini. Sebab, mereka telah menjadi manusia yang dipilih Allah, untuk merasakan manisnya iman. Salah seorang dari sekian banyak insan terpilih itu ialah, Erik Rianto. Lelaki kelahiran Bandung, dulunya adalah penyebar syiar agama non-Islam. Salah satu misi utamanya ialah, menjadikan sebanyak mungkin orang Islam, keluar dari agamanya. 4 orang telah saya murtadkan, termasuk istri saya sendiri. 3 lainnya adalah, 2 pria dan seorang wanita asal Soreang, tutur Erik Rianto. Pria yang kini berusia 30 tahun itu, sebenarnya tidak begitu jauh dari Islam. Sebab, keluarga besar dari pihak ayahnya, merupakan Muslim. Bahkan, ayahnya tumbuh besar, sebagai seorang Muslim. Perubahan terjadi sejak sang ayah menikah. Perempuan yang dinikahinya itu, memeluk non-Islam. Setelah berkeluarga, pasangan suami istri itu, bekerja di sebuah lembaga syiar agama non-Islam. Lama-kelamaan, ayah kandung Erik murtad. Erik mengatakan, pernah suatu ketika, ayahnya itu mengungkapkan isi hati. Ternyata, dalam sanubarinya, masih tertanam keyakinan Islam. Kadangkala, sang ayah melaksanakan sholat 5 waktu, secara sembunyi-sembunyi. Kalau Erik mengingat-ingat lagi kejadian itu, rasanya ingin kembali ke masa lalu. Membimbing ayahnya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, kala sedang menghadapi sakaratul maut. Mengajak lelaki yang telah membesarkannya itu, secara terang-terangan mengakui keislamannya. Namun, kini penyesalan itu sudah lewat. Belajar dari masa silam, Erik pun bertekad untuk sebaik-baiknya menjadi Muslim yang taat dan bertakwa. Tidak akan disia-siakan lagi hidayah dari Allah. Berbeda dengan saat ini, dahulu, saya sangat membenci Islam. Dia menceritakan, dahulu, pernah suatu hari dirinya mengganti knalpot mobilnya, dengan knalpot racing. Alhasil, suara yang dihasilkan mobilnya itu menjadi sangat bising, apalagi bila kakinya menginjak abis pedal gas. Saat itu, Jumat siang, banyak warga di lingkungan tempat tinggalnya, berangkat ke masjid. Dengan sengaja, Erik mengendarai mobilnya dengan kencang. Sesampainya di dekat area masjid tersebut, dia menginjak pedal gas berkali-kali, sehingga memunculkan suara yang sangat berisik. Mulanya, dia menduga bahwa orang-orang dari tempat ibadah itu, akan keluar dan menghampirinya dengan wajah beringas, penuh amarah. Memang, sejak dari rumah, dirinya sudah berniat untuk memancing emosi muslimin yang sholat Jumat. Karena itu, Erik sudah siap mental. Ternyata, tidak ada satupun jamaah yang mendatanginya. Mereka terus khusyuk beribadah hingga selesai. Paling-paling, sebagian kaum muslimin di masjid tersebut, hanya berbisik-bisik dengan sesamanya, atau sesekali melirik ke arah sumber suara. Erik ketika itu sudah aktif bermedia sosial. Melalui akunnya, dia pun banyak menulis ujaran kebencian yang menyasar pada Islam. Pernah pula dirinya mengecam Nabi Muhammad. Masih sebagai pembenci Islam, Erik merayu seorang muslimah untuk menjadi pasangannya. Pernikahan keduanya terjadi. Istrinya itulah yang akhirnya mengalah dan murtad. Dengan kehidupannya yang cukup berada dan berpengaruh, Erik ternyata tidak mencapai ketenteraman batin saat itu. Kondisi tersebut berubah sejak Hari Raya Idul Adha tahun 2018. Pada waktu malam takbiran, hatinya tergugah saat mendengar kumandang tahlil. Saat itu, seperti ada yang mengajak, "Ayo kemari," tetapi saya bingung diajak kemana. Dia lalu menceritakan pengalaman tersebut kepada istrinya. Perempuan itu, yang sering membahas keinginan untuk kembali memeluk Islam, menyambut antusias. Akan tetapi, waktu itu Erik belum sampai terpikir untuk menjadi mualaf. Memasuki tengah malam, batinnya masih saja terguncang.
Akhirnya, dia berlutut dan berdoa secara tuntunan agamanya saat itu. Kepada Tuhan, dirinya meminta petunjuk, apakah Islam memang agama yang benar. Keesokan pagi, sesudah sholat Idul Adha, banyak warga di sekitar rumahnya, mengikuti rangkaian acara potong hewan kurban. Anaknya, walaupun tidak beragama Islam, tidak ketinggalan untuk menyaksikan kegiatan Islami tersebut. Erik kemudian menjemput anaknya untuk pulang, yang bersamaan dengan proses penyembelihan sapi dan kambing, di halaman masjid. Entah mengapa, sesampainya di lokasi, dia sendiri justru tertarik. Untuk apa orang Islam repot-repot menyembelih hewan, kemudian dibagikan ke orang lain? Bahkan, kadang diri sendirinya saja tidak kebagian. Mengapa tidak lebih baik memeliharanya, dan biarkan berkembang biak, kemudian menghasilkan uang, tanya Erik dalam hatinya saat itu. Ketika itu, dirinya memperhatikan dengan seksama. Petugas yang menyembelih hewan-hewan itu, ternyata mengucapkan kalimat Islami, yang belakangan diketahuinya sebagai takbir, dan basmalah sesaat sebelum melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba, Erik teringat, ritual untuk memuji Tuhan sebelum menyembelih, yang merupakan salah satu ajaran Nabi Ibrahim. Itu termuat dalam kitab agamanya kala itu. Maka, dia pun bertanya-tanya, mengapa agamanya tidak menjalankan hal ini juga. Di rumah, saudara istrinya yang Muslim menelepon, karena ingin mengambil daging kurban, yang dibagikan pihak takmir masjid di dekat rumah. Sesampainya di sana, Erik ingin menyapa para keponakannya. Ternyata, mereka sedang mengaji dengan Ustadz Rizal, yang sebenarnya terhitung masih kerabatnya. Erik pun ingin menguji sang Ustadz, dengan ilmu agama yang dimilikinya. Sebab, bagaimanapun, dia adalah seorang misionaris, sehingga merasa tahu celah-celah opini, untuk mempertanyakan Islam. Saat berbincang, justru Eriklah yang tertegun, begitu ditanya tentang Nabi Muhammad dan Allah. Keterangan tentang Allah dan Rasulullah, ternyata juga ada dalam kitab suci agamanya. Lantas, Ustadz Rizal memberi buku juz amma. Dibukanya halaman yang memuat surah Al-Ikhlas beserta terjemahan. Saya begitu haru, ketika membaca terjemahan ayat demi ayat surah Al-Ikhlas. Saat itu juga, saya memutuskan untuk memeluk Islam, tuturnya. Kepada Ustadz Rizal, dirinya bertanya cara menjadi Muslim. Mubalik itu masih merasa khawatir, apabila keinginannya berislam, hanya didorong luapan emosi sesaat. Untuk itu, lelaki yang pernah memurtadkan sejumlah orang itu, diajaknya mengunjungi pondok pesantren Ibnu Hajar, di Buah Batu, Bandung. Setelah berjumpa, dan menyampaikan duduk perkara kepada Kiai Apat Ruslan, sang pengasuh ponpes tersebut, maka digelarlah proses ikrar syahadat. Untuk pertama kalinya, Erik melafalkan kalimat mulia, yakni 2 kalimat syahadat. Dia tidak sendirian, istrinya pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kabar keislamannya cepat beredar. Erik dan istrinya menyadari, cepat atau lambat, akan ada perubahan drastis pada hidup mereka. Namun, keduanya tetap bersabar dalam iman dan Islam. Ujian pertama yang dihadapi pasangan suami istri ini adalah, diambil nyaris semua harta benda. Sebab, selama ini berbagai fasilitas materi mengalir, diberikan dari pihak tempat ibadah agama lamanya. Semua hak-hak kepemilikan harta benda dicabut. Rumah dan kendaraan semua harus dilepas. Ujian lainnya datang dari pihak keluarga. Ibunya amat kecewa kepada Erik. Bahkan, sang ibu sempat mengancamnya, jika tidak kembali ke agama lama. Termasuk dalam ancaman ini, dirinya tidak lagi berhak akan harta warisan. Bagaimanapun, Erik tetap berlapang dada. Dia selalu bersyukur dengan keadaannya pasca berislam. Sebagai hunian,
Keluarga kecilnya menempati sebuah rumah kontrakan.